Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rindra Arif Maulana, NIM 214102020002, kelas S4, kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan saya akan menjelaskan tentang beberapa rincian tugas pajak. Yang pertama, mencatat dan menghitung adanya pajak yang perlu dibayar perusahaan. Seperti yang biasa kita tahu, bahwa seluruh perusahaan yang ada dari dulu hingga sekarang memang memiliki kewajibannya sendiri dalam melapor dan menyetorkan pajaknya di periode tertentu. Hal tersebut teruslah dilakukan tentu baik setiap tahunan dan bulanan. Sebab itu, fungsi dari adanya bagian staf pajak tidak lain juga adalah untuk mencari tahu berapakah besaran pajak yang perlu ditanggung perusahaan satu periodenya. Tak luput juga hitung-menghitung dari potensi adanya pengurangan pajak yang mungkin saja telah dilakukan secara legal. Hal itu bertujuan agar mengurangi pula adanya pengeluaran dari suatu perusahaan ini sendiri. Dengan begitu, otomatis para staf bagian pajak ini wajib paham betul berbagai macam perhitungan terkait pendapat perusahaan, hingga modal yang harus masuk untuk dasar perhitungan sampai juga pengelolaan operasinya. 2. Melaporkan dan membayar pajak dengan waktu yang sesuai. Inilah tugas yang paling sering orang umum ketahui, sebab memang bagian tugas inilah yang termasuk juga tugas utama terpentingnya. Mengapa begitu? Hal ini disebabkan seorang staf bagian pajak pun harus punya tingkat disiplin yang kuat, serta keahlian pengetahuan yang tepat supaya perusahaan tak terkena sanksi denda tertentu. 3. Membuat rencana pajak. Rencana adalah bagian yang tak boleh terlewatkan, sebab dengan adanya hal ini, maka perusahaan pun jadi mengerti akan nominal besaran pajak yang perlu dibayar segera. Sehingga perusahaan pun dapat bersiap terlebih dahulu agar proses pembayaran tersebut lancar. Adapun dengan rencana, maka perusahaan juga dapat terhindar dari yang namanya sanksi atau denda. Keterlambatan pembayaran pajak. Bagian ini adalah yang termasuk menguntungkan karena perusahaan akan bisa bebas dari namanya pemborosan dengan perihal yang kurang penting. 4. Membuat laporan keuangan dan mencatat data transaksi. Segala laporan keuangan, baik itu komersial dan fiskal, memang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi seorang staf pajak. Untuk akuntansi fiskal, maka adanya pendapatan adalah masuk penghasilan. Maka, kedua ini mempunyai arti yang sama. Namun, dalam akuntansi komersial, maka penghasilan beda dari pendapatan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.